mendinginkan suasana yang viral ini banyak maka haram biasanya baru bahagia Al-jinnu yaftahu kulla babil muglaq. Jadi kesungguhan seseorang, kesungguhan manusia ya akan mendobrak pintu-pintu yang telah terkunci. Itu yang membuat kita tertekan di pondok pesantren. Itu salah satunya. Al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Alhamdulillah para pemuda generasi bangsa ini ya ya ketika melaksanakan buka bersama ataupun dan lain sebagainya itu banyak yang berbagi-bagi takjil meskipun nggak puasa. Ada aja kan yang puasa nggak puasa ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kami yang insya Allah menghibur serta mendapatkan pelajaran lah, meskipun sedikit ya, seuprit ya. Alhamdulillahirobbilalamin bini'matil iman wal Islam. Dan alhamdulillah lagi ya kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Ini di pertengahan bulan Ramadan ya. Kita udah dapat 20 belum? Bentar lagi ya. Bentar lagi sehari lagi. Oh, sehari lagi 20. Alhamdulillah ya bentar lagi lebaran. Belum kepikiran sih. Belum kepikiran. Jadi di bulan Ramadan ini alhamdulillah telah banyak pelajaran yang kita dapat, telah banyak keberkahan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini dan pelajaran khususnya, sehingga kita untuk tetap ingat kepada Allah, tetap takwa kepada Allah karena datangnya bulan Ramadan ini ya. Karena di setiap harinya kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran ya kan, mendengarkan tadarus, memikran jarewang sigejai. Jarewang sigejai memikran ya. Iya benar, insyaallah. Ngomong Jawa lagi ya, lanjut lah. Jadi intinya itu, karena di bulan Ramadan ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan ya, karena di dalam surat Al-Baqarah sudah menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwa kita terakhirnya itu agar kalian bertakwa kepada Allah. Takwa di sini dalam artian kalau misalkan di umumnya ini, umumnya ini dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu kita harus taat kepada Allah. Itulah arti dari takwa. Dan ada lagi tafsir ayat bil ayah di surah Ali Imran menjelaskan tentang takwa lagi. Alladzina yunfikuna fis-sarra iwad-dharra. Yang pertama ini, poin pertama. Fis-sarra'i wad-dharra ini menjelaskan bahwa kita harus berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra ya. Berinfak ini ataupun bersedekah kepada orang ketika kita meskipun kita senang ataupun ketika kita kesusahan. Berbagi lah, ya, berbagi. Kayak salah satu contohnya kayak bagi-bagi takjil gratis. Kayak sekarang nih ya. Alhamdulillah para pemuda generasi bangsa ini ya. Ya ketika melaksanakan buka bersama ataupun dan lain sebagainya itu banyak yang berbagi-bagi takjil meskipun nggak puasa. Ada aja kan yang puasa. Nggak puasa ya Allah. Dia asik-asik bagi takjil tapi dia nggak puasa gitu. Cuy, pe bukber dia. Dianya mau mokel ya. Astagfirullahaladzim. Ikut bagi takjil dong. Tapi kita harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah gitu ya. Mana yang harus dilakukan gitu. Mana yang dilarang ya. Mana yang dilarang gitu. Sedangkan puasa itu diwajibkan oleh Allah. Dalam rukun Islam itu ada puasa bulan Ramadan itu wajib. Bahkan orang yang tidak puasa itu harus ada alasan. Yang ada alasan pun harus diganti. Saking wajibnya bulan Ramadan ini untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Jadi mah enak-enakan mokel. Tapi justru gini, semoga aja ya.
dari dia ikut bagi-bagi takjil nih yang nggak puasa dapat hidayah. Besok tahun depan atau ini ketemu bulan puasa lagi ya lebih penuh lagi. Amin, amin. Ya, Doain, amin. Mungkin 60 hari puasa. Aduh, ada-ada aja ya pemuda. Ya itu sih sebenarnya kurang baik ya untuk dilakukan. Tapi alangkah baiknya kita melaksanakan ibadah puasa yang wajibnya dan sekaligus bersedekah, memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena meskipun kita memberikan buka nih, ya buka ngasih kurma aja, ya itu pahalanya bagaikan orang yang berpuasa. Seperti orang yang berpuasa. Seperti orang yang berpuasa. Ya, itu ada di dalam hadisnya juga sudah menjelaskan seperti itu. Dan poin yang kedua, poin takwa yang kedua ini wal kaziminal ghaiz, bisa menahan amarah. Sebesar apapun masalah menghadapi kita, ya contohnya di jalan tadi macet kan panjang kan. Biasanya bulan Ramadan tuh macetnya gara-gara apa? Nyari takjil, ngabuburit nyore ya. Ngabuburit berit, sing Melayu berit. Jadi kita harus bisa menjaga amarah kita. Ya, itu tanda takwa kita kepada Allah. Dan yang terakhir wal afina anin nas, saling memaafkan satu sama lain. Kalau misalkan kita punya salah kepada orang, kita minta maaf dan orang itu harus memaafkan. Kalau misalkan orang itu meminta maaf kepada kita atas kesalahan dia, kita harus lapang dada memaafkan dia. Ya, ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, berinfak, bersedekah ya. Meskipun kita lagi senang ataupun sedang susah. Ya, karena Gus Baha itu pernah bilang itu bahwa sodako itu enaknya pas lagi miskin, pas lagi gak suka, lagi gak ada, iya, lagi mepet. Soalnya itu bisa 0,5% kita kasih. Iya benar. Contohnya kita punya uang 50.000, ada yang pengen beli susu, beli marjan, ataupun beli kelapa dan lain sebagainya kan, 25.000 lah buat jajan dia. Dia dia butuh dan kita juga butuh juga kan. Tapi kita rela, ikhlas dengan lapang dada ngasih 0,5%-nya. Coba kalau orang yang kaya, contohnya uang triliunan juta, banyak, ya, lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup lah. Tapi kalau misalkan buat berinfak berapa, 5 miliar contohnya, 5 miliar, dia mikir-mikir, harus butuh tanda tangan juga, harus saldo, iya, itu lebih pertimbangannya itu lebih berat. Ya, kebanyakan kayak gitu sih. Ya kebanyakan kayak gitu. Ya moga aja yang sudah mapan, yang sudah memiliki rezeki yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap pegang teguh kepada Allah. Ya, masyaallah. Karena Allah, berinfak kepada Allah itu karena Allah lah. Karena Allah. Bukan karena orang untuk dilihat orang gitu kan. Intinya itu aja. Ya, bukan karena siapa. Justru kayaknya lebih apa ya, balasannya tuh lebih instan ketika kita lagi mepet gitu tuh, bener-bener ya. Kadang itu tuh justru ini dorongan lah dari Allah gitu tuh. Kayak anak kan kemarin pengalaman nih, anak punya duit 10.000. Nah nemu temen nih di jalan, habis bensin. Anak tanya tuh, kenapa? Habis bensin. Ini beli bensin kata anak, ada 10.000 kata anak. Udah gak usah, anak kejar lari, ikut lari. Anak kejar gigi dulu, lari dia, nggak mau dia. Masya Allah gitu. Akhirnya udahlah gitu. Kata anak kan sana simpen lah. Dari tadi anak ini kayaknya pengen buat ngasih ini milik orang loh gitu tuh. Akhirnya anak pulang. Pas pulang kebetulan ada lagi yang punya jajan. Minta tuh, ya ada 10.000 nih. Udahlah anak kasih aja. Nanti juga ada lagi kan gitu ya. Habis itu tidur. Habis tidur instan dibangunin juga apa? Ada saudara, walaupun perantaranya itu balasannya itu saudara, cuma mau ngasih duit doang. Ini ada duit dari bibi katanya. Nggak tahu nih dikasih duit. Masya Allah. Itu kan berarti kan itu dari Allah gitu. Anak positifnya dari situ. Ya itu. Terkadang rezeki yang kita pegang, uang yang kita pegang itu bukan milik kita.